Ya, baik. Jumpa lagi bersama saya dalam kuliah ilmu sosial dan budaya dasar, ya. Dan pada pertemuan kita hari ini kita sudah masuk dalam pertemuan yang keenam, di mana tema yang akan kita diskusikan hari ini yaitu manusia dan peradaban. Nah, manusia dan peradaban. Kita akan masuk lebih dulu untuk membahas tentang definisi. Nah, istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization, ya, di mana istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan sebuah kebudayaan. Jadi penilaian kita terhadap perkembangan sebuah kebudayaan. Ya. Kata adab itu menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesopanan, budi bahasa, dan juga tata krama. Ya, kata adab itu menurut Kamus Bahasa Indonesia kesopanan, budi bahasa, dan tata krama. Nah, Fairchild, ya, seorang sosiolog, mengatakan bahwa peradaban adalah kebudayaan yang berkembang mencapai tingkat tertentu yang tampak pada taraf intelektualitas, keindahan, teknologi, dan spiritualitas yang dihasilkan oleh masyarakat. Itu menurut Fairchild. Sementara itu saya kutip dari Sujarwa. Sujarwa mengatakan bahwa peradaban sebagai akhlak, kesopanan, serta kehalusan budi pekerti yang berhubungan erat dengan konsep nilai, norma, etika, moral, dan estetika yang ada di masyarakat. Ya. Sementara itu, saya kutip dari Kunchara Ningrat, ya. Kunchara Ningrat mengatakan bahwa peradaban biasanya sebuah kata untuk menyebut bagian dan unsur kebudayaan yang halus atau seni atau maju dan indah, ya, seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat, sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, dan lain sebagainya. Itu menurut Kunchara Ningrat. Nah, dari berbagai macam definisi-definisi yang sudah kita diskusikan tadi, kita bisa tiba ke dalam satu kesimpulan, ya. Menurut saya, peradaban adalah suatu kondisi di mana berbagai sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia atau yang sering kita simpulkan dengan kebudayaan di suatu wilayah dikatakan memiliki keindahan, kesopanan, keteraturan, maupun kemajuan. Ya, saya ulangi sekali lagi, peradaban adalah suatu kondisi di mana sebuah kebudayaan, ya, yang meliputi sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia di suatu wilayah dikatakan memiliki keindahan, kesopanan, keteraturan, maupun berkemajuan. Ya, jadi itu definisi budaya. Dan kalau kita definisi peradaban, ya. Dan kalau kita bicara hari ini tentang peradaban, maka definisinya merujuk pada definisi yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika kita mengatakan bahwa sebuah budaya sopan, indah, baik, menakjubkan, maka kita sedang mengatakan bahwa budaya tersebut memiliki peradaban yang tinggi atau peradaban yang baik. Tetapi ketika kita menilai sebuah budaya itu tidak sopan, tidak teratur, ya, tidak indah, ya, tidak menakjubkan, biasa-biasa saja, maka cenderung kita mengatakan bahwa peradaban budaya tersebut rendah, ya. Nah, karena itu kita bisa katakan bahwa peradaban adalah sebuah penilaian yang bersifat subjektif, ya, tergantung siapa yang menilai, ya. Peradaban merupakan hasil penilaian manusia, maka tentu saja itu bersifat subjektivitas. Apa yang menurut saya peradaban tinggi bisa jadi tidak menurut orang lain, ya. Tetapi memang ada budaya-budaya tertentu yang sudah disepakati secara umum oleh masyarakat dunia memiliki peradaban yang tinggi, ya, memiliki peradaban yang tinggi. Misalnya peradaban Romawi misalnya, ya, itu sudah menjadi hal yang umum diketahui publik bahwa itu memiliki peradaban yang tinggi. Itu poin yang pertama sudah kita bahas mengenai definisi dari peradaban. Pada poin yang kedua kita akan berdiskusi atau membahas tentang hubungan antara kebudayaan dan peradaban. Hubungan antara kebudayaan dan peradaban. Dari berbagai referensi yang saya baca, saya menyimpulkan bahwa ada 3 hubungan antara kebudayaan dan peradaban. Hubungan yang pertama, kebudayaan lebih dulu ada, baru muncul peradaban. Karena peradaban merupakan evaluasi terhadap kebudayaan, maka kebudayaan yang lebih dulu ada, baru muncul peradaban. Ya. Saya contohkan bahwa sejak awal manusia hidup nomaden, kemudian mereka mulai mengenal teknologi pertanian dan bisa menetap. Sehingga kemudian peradabannya mulai tercipta atau terjadi. Ya. Nah, sebelum peradaban ini ada,
terlebih dahulu ada kebudayaan. Ya, nah oleh karena itu kebudayaan lebih dulu ada, baru kemudian muncul penilaian atau peradaban. Hal yang kedua, relasi yang kedua adalah peradaban manusia yang rendah belum tentu diikuti dengan kebudayaan yang rendah. Apa yang menurut saya menilai ketika saya menilai satu budaya itu rendah, oh belum tentu bahwa kebudayaan itu sebetulnya rendah, tidak. Tapi tergantung kacamata saya melihat itu. Bahkan ketika saya melihat sebagai kebudayaan yang rendah, bisa juga orang lain melihat sebagai kebudayaan yang tinggi. Sehingga peradaban manusia yang rendah belum tentu diikuti dengan kebudayaan yang rendah pula. Itu yang kedua, hubungan yang kedua. Hubungan yang ketiga, yang disebut dengan peradaban suatu budaya, itu biasanya tidak merujuk pada semua aspek dari kebudayaan atau dari suatu budaya. Biasanya hanya menyoroti bagian-bagian tertentu saja. Saya contohkan misalnya Eropa. Eropa itu populer dengan atau biasanya ketika menyebut kebudayaan ya, Romawi misalnya, ya, itu biasanya dikaitkan dengan mungkin arsitekturnya, ilmu pengetahuannya dan lain sebagainya, ya. Atau misalnya budaya Yunani ya, lebih condong atau lebih cenderung berkaitan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga biasanya ada satu ketika kita menilai peradaban, maka kita cenderung berfokus kepada poin-poin tertentu dari sebuah kebudayaan dan tidak menyorot seluruh aspek dari kebudayaan, ya. Dan biasanya saya contohkan yang kedua, misalnya kalau kebudayaan di timur dan kebudayaan di barat ini memiliki perbedaan yang juga memiliki keunikan masing-masing. Di barat ya, kebudayaan yang lebih diunggulkan itu berkaitan dengan akal ya, berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sementara di timur ya itu berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan nurani ya. Sehingga yang baik menurut barat kemudian kadang-kadang tidak sesuai nurani orang-orang timur. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu relasi atau hubungan yang ketiga. Jadi saya ulangi lagi, hubungan yang pertama bahwa kebudayaan lebih dulu ada daripada peradaban. Relasi yang kedua, peradaban manusia yang rendah belum tentu diikuti dengan kebudayaan yang rendah. Dan hubungan yang ketiga, yang disebut dengan peradaban di suatu budaya tidak merujuk pada semua aspek dari kebudayaan, tapi kadang-kadang hanya merujuk pada 1-2 aspek saja. Itu yang berkaitan dengan hubungan antara kebudayaan dan peradaban. Pada bagian yang selanjutnya atau bagian yang ketiga, bagian pertama tadi definisi, bagian yang kedua hubungan antara kebudayaan dan peradaban. Pada bagian yang ketiga kita akan masuk ke dalam indikator peradaban. Bagaimana kita menilai sebuah peradaban itu tinggi atau rendah, baik atau kurang baik. Nah, ada 3 indikator dari berbagai referensi yang saya baca, ada 3 indikator yang kemudian menjadi alat ukur suatu budaya dikatakan memiliki peradaban tinggi atau memiliki peradaban yang kurang tinggi atau rendah. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Jadi peradaban biasa diukur atau biasa dilihat dari teknologi yang digunakan atau ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu pengetahuan di suatu kebudayaan. Ya. Biasanya kalau daerah-daerah atau negara-negara yang sudah menerapkan teknologi canggih, itu biasanya peradabannya disebut peradaban tinggi. Tapi kalau masih menggunakan teknologi yang sederhana, itu biasa disebut dengan peradaban yang menengah atau peradaban yang rendah. Jadi peradaban diukur yang pertama, indikatornya adalah diukur dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Indikator yang kedua dalam mengukur suatu peradaban itu biasanya menilai atau memiliki hasil seni yang tinggi, ya, hasil seni yang tinggi. Misalnya berkaitan dengan arsitekturnya, ya, gedungnya misalnya, atau benda-benda budayanya, ya, dan lain sebagainya. Jadi memiliki bentuk-bentuk yang unik, memiliki bentuk-bentuk yang berbeda dari yang lain-lain atau megah kelihatannya. Nah, jadi dilihat dari sisi arsitektur, dilihat dari sisi seni, nilai seni, ya. Semakin unik, ya, semakin artistik, ya, kemudian itu biasanya dikaitkan dengan budaya yang memiliki peradaban yang tinggi. Kalau biasa-biasa saja, ya itu biasanya dikatakan atau dinilai sebagai peradaban yang rendah. Tetapi kembali kepada tadi ya, hubungan bahwa tidak selamanya peradabannya disebut rendah, tapi kebudayaannya rendah. Itu hanya soal bagaimana seseorang melihat saja. Itu yang kedua, indikator yang kedua tentang indikator peradaban. Indikator yang ketiga, masyarakat yang hidup
teratur atas nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi semakin masyarakat memegang nilai-nilai, norma-norma hidup dengan tertib, teratur, itu cenderung dipandang sebagai masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi. Sementara masyarakat yang memiliki peradaban yang rendah cenderung dinilai sebagai masyarakat yang tidak menghargai aturan, yang tidak menghargai etika, yang tidak hidup sesuai dengan norma. Itu biasanya dikategorikan sebagai peradaban yang rendah. Ya, itu indikator bagian yang ketiga, yaitu tentang indikator peradaban. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang keempat. Pada pembahasan yang keempat ini kita akan melihat tentang sejarah peradaban, ya, bagaimana berkembangnya suatu peradaban. Seorang sosiolog, ya, Alvin Toffler, dia mengatakan bahwa ada 3 gelombang peradaban, 3 gelombang munculnya peradaban. Pada gelombang yang pertama ini terjadi di era tahun 800 sebelum Masehi hingga 1500 Masehi. Ini ditandai dengan berkembangnya teknologi pertanian. Tadinya masyarakat masih berpindah-pindah, ya, dalam mengusahakan lahan. Ketika menemui sejumlah teknologi pertanian, masyarakat cenderung untuk menetap, ya. Sehingga di sana kemudian pada gelombang yang pertama sering disebut sebagai revolusi hijau. Nah, pada gelombang yang kedua ini ditandai dengan terjadinya atau disebut dengan revolusi industri. Revolusi industri ini berlangsung sejak tahun 1500 sebelum Masehi, 1500 Masehi hingga 1970-an. Nah, ini menarik karena dalam gelombang ini, gelombang kedua, revolusi industri ini mengalami atau ada tahapan-tahapan lagi, atau ibaratnya ada gelombang-gelombang kecil lagi di dalam satu gelombang yang besar, di mana disebut dengan gelombang revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Apa itu gelombang 1.0 hingga 4.0? Kita akan membahasnya, ya. Pada revolusi industri 1.0 ditandai dengan bergesernya proses produksi yang tadinya menggunakan tenaga manusia, tenaga angin maupun tenaga air, kepada tenaga uap, ya. Sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt tahun 1776, terjadi perpindahan, tadinya menggunakan tenaga manusia kemudian menggunakan tenaga uap. Itu pada revolusi industri 1.0. Kemudian berkembang menjadi revolusi industri 2.0. Ini mulai pergeseran, tadinya menggunakan uap kini menggunakan tenaga listrik, ya. Jadi tenaga uap dipandang memiliki sejumlah kelemahan-kelemahan, sehingga solusi terbaik adalah menggunakan tenaga listrik. Pabrik-pabrik mulai bermunculan dengan menggunakan kekuatan atau sumber daya dari listrik. Itu 2.0. Nah, pada perkembangan kemudian, yaitu memasuki era 3.0, ini kemudian ada yang menjadi ciri khas adalah ditemukannya mesin-mesin yang dapat bergerak secara otomatis, ya, misalnya komputer dan juga robot, ya. Komputer dan juga robot. Jadi sudah tidak lagi manusia yang bekerja, manusia yang menggerakkan, tetapi dia sudah bekerja secara otomatis. Contohnya tadi, ya, komputer ataupun robot. Itu industri 3.0. Pada perkembangan selanjutnya masuk ke dalam perkembangan revolusi industri 4.0, dan itu diakui saat ini, ya. Apa itu revolusi industri 4.0? Ya. Itu berkaitan dengan kalau tadi di 3.0 itu berbicara tentang mesin-mesin yang bekerja sendiri, di mana manusia sebagai pengontrol. Nah, pada 4.0 itu tidak ada lagi manusia yang mengontrol. Jadi mesin bekerja secara sendiri atau bekerja secara mandiri, di mana tanpa manusia yang mengontrol lagi, ya. Nah, revolusi industri 4.0 sendiri berdasarkan sejarah itu dicetuskan pertama kali oleh sekelompok perwakilan ahli, ya, dari berbagai bidang di Jerman pada tahun 2011, ya. Pada tahun 2015 kanselir Jerman, ya, Angela Merkel, ya, dia mengenalkan gerakan revolusi industri 4.0, ya, dalam acara World Economic Forum, ya. Nah, pada masa ini, ya, menjadi ciri khas adalah robot-robot itu sudah bekerja dengan sendiri, atau produk-produk itu sudah bekerja dengan sendiri tanpa digerakkan oleh manusia.
beberapa contoh ya, misalnya berkaitan dengan adanya mesin-mesin pintar ya, internet ya, di mana internet saat ini sudah dipakai dalam tidak saja untuk satu dua fungsi tapi multifungsi ya. Munculnya kendaraan-kendaraan yang tidak pakai driver ya, atau berjalan secara otomatis. Saya melihat ada mobil, motor, bahkan sepeda saja sudah berjalan secara otomatis ya. Ini menjadi beberapa ciri-ciri atau beberapa hal yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 ya. Tentu saja manfaatnya sangat besar ya dalam bidang pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia ya. Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya untuk mengkampanyekan tentang Indonesia sebagai negara yang sudah memasuki revolusi industri 4.0. Nah, itu berkaitan dengan gelombang kedua ya. Jadi gelombang kedua berkaitan dengan yang disebut dengan Alvin Toffler tadi ya, bahwa revolusi industri. Gelombang pertama revolusi pertanian, gelombang kedua revolusi industri. Pada gelombang yang ketiga ini menurut si Alvin Toffler tadi ya, bahwa ini merujuk kepada suatu fase di mana disebut dengan gelombang peradaban informasi ya. Gelombang peradaban informasi ini ditunjukkan dengan ciri-ciri bahwa komunikasi manusia menjadi lebih mudah saat ini ya. Tidak harus kita pergi mengunjungi ya, tapi dengan telepon, dengan SMS, dengan WA, bahkan video call dan lain sebagainya. Ini menunjukkan satu era baru, era yang disebut Toffler sebagai peradaban informasi, di mana menurut dia peradaban atau era ini mulai muncul pada tahun 1970 hingga saat ini dan terus berkembang ya. Ini tentang sejarah dari yang namanya peradaban. Selanjutnya pada bagian yang kelima kita akan masuk ke dalam pembahasan yang juga penting, yaitu tentang penyebab munculnya peradaban. Mengapa peradaban itu muncul ya, dan bagaimana perkembangannya ya. Ada dua faktor besar yang menjadi penyebab munculnya peradaban. Yang pertama yaitu faktor geologis ya. Faktor geologis ini berkaitan dengan kondisi kulit bumi ya, baik di bagian luar maupun di bagian dalam. Pada zaman dulu ketika zaman es ya, itu permukaan bumi hanya sedikit saja ya, sehingga kemudian manusia sulit untuk berkembang, sulit untuk mengelola, sulit untuk menguasai, sulit untuk hidup ya, karena cuma space yang dikelola sedikit ya. Tetapi kemudian pada zaman semakin berkembang ya, es semakin menipis, lapisan es semakin menipis ya, daratan semakin meluas. Di sana kemudian peradaban mulai muncul, mulai terjadi ya, kesuburan tanah sudah mulai dimanfaatkan ya, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dan lain sebagainya. Jadi yang pertama berkaitan dengan faktor geologis. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan faktor geografis ya. Faktor geografis ini berkaitan dengan suhu udara, iklim, curah hujan ya, posisi suatu daerah di jalur perdagangan dunia ya. Ini menjadi beberapa faktor yang menunjang terjadinya peradaban ya. Misalnya tentang iklim ya, peradaban Eropa iklimnya berbeda dengan Indonesia. Indonesia besok masih ada matahari, di Eropa ya musim berganti 4, sehingga mereka kemudian bagaimana berupaya untuk bisa bertahan hidup, sehingga iklim menentukan bagaimana mereka bisa harus berupaya untuk menciptakan mesin-mesin tertentu untuk mereka bisa bertahan hidup di masa dingin, sehingga otak mereka bekerja. Jadi iklim kemudian mendorong mereka untuk lebih berkreasi, sehingga kemudian iklim ya, curah hujan, posisi perdagangan ini menentukan peradaban di suatu negara atau di suatu wilayah. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan munculnya peradaban, yaitu geologis dan juga faktor geografis. Itu bagian yang kelima. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang keenam ya. Bagian yang keenam ini adalah bagian yang terakhir dari perkuliahan kita hari ini ya, tentang hancurnya peradaban ya. Berdasarkan catatan sejarah kita menemukan bahwa banyak sekali peradaban dunia yang kemudian hancur. Nah, dari cerita-cerita sejarah kehancuran mereka kita bisa mendapat beberapa penyebab hancurnya peradaban ya. Penyebab yang pertama itu berkaitan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim ya. Salah satu peradaban yang kehancurannya ya memunculkan misteri dan bahkan dikaitkan dengan perubahan iklim adalah bangsa Maya pada abad ke-8 dan abad ke-9 ya. Dari berbagai macam teori kemudian ditemukanlah satu penemuan bahwa
kemungkinan besar suku Maya ini musnah, ya bangsa Maya ini musnah karena kekeringan ekstrim yang berlangsung hingga 200 tahun. Ya. Jadi adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim sehingga menjadi penyebab musnahnya satu peradaban. Ya. Atau juga peradaban lembah Indus di Pakistan, ya, juga mengalami pengalaman yang sama di mana kekeringan menghabiskan semua peradaban yang ada. Ya, itu yang pertama tentang perubahan iklim. Yang kedua juga berkaitan dengan wabah, ya, berkaitan dengan wabah. Peradaban juga dikaitkan dengan atau bisa hancur karena faktor wabah. Ya. Ada beberapa sejarah, misalnya suku Warao di Amerika Serikat, ya, ini kemudian dihantam oleh wabah HIV. Laki-lakinya mati, kemudian perempuannya takut orang lain untuk kawin dengan mereka. Akhirnya musnah satu peradaban. Sehingga wabah ini kemudian bisa berdampak kepada runtuhnya atau hancurnya sebuah peradaban. Ya, virus HIV yang sama juga terjadi di Venezuela, ya, dan juga di beberapa negara atau beberapa wilayah tersebut di Venezuela, di mana mencatat kematian yang sangat tinggi, ya, sama dengan yang terjadi di Amerika yang tadi, ya, di Amerika Selatan. Itu yang kedua, yaitu wabah. Yang ketiga, apa yang menghancurkan sebuah kebudayaan, sebuah peradaban, yaitu peperangan. Ya, saya baca satu tulisan dari National Geography menyebutkan bahwa salah satu peradaban yang ikut hancur akibat perang adalah peradaban Yunani kuno, ya, di mana pada masa itu terjadi perang saudara antara sesama masyarakat Yunani sehingga kemudian menghancurkan peradaban mereka. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, penyebab hancurnya peradaban yaitu bencana alam yang hebat, ya. Bencana alam yang hebat ini terjadi pada peradaban Romawi, ya. Kota Romawi Neapolis pernah berdiri di Tunisia modern. Berdasarkan catatan sejarah, ya, kota ini kemudian hancur karena diterpa dengan tsunami yang sangat besar pada tanggal 21 Juli tahun 365, sehingga hancurlah peradaban di sana, ya. Nah, ini beberapa faktor atau ada 4 faktor yang menjadi penyebab hancurnya peradaban. Yang pertama yaitu iklim, yang kedua terjadinya wabah, yang ketiga peperangan, yang keempat adalah bencana alam yang hebat. Nah, itu sudah kuliah kita pada saat hari ini, ya. Saya berharap bahwa materi kita hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, saya rasa sampai di sini pertemuan kita dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.